apabila Anda, saudara, ditawari janji atau reward, atau bisa dibilang imbalan, sebesar 30% saat Anda menanamkan sejumlah nominal, siapa yang tidak tergiur? Namanya Mavro di Mondial Moneybook atau MMM, yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan manusia membantu manusia. Tapi sebenarnya apa jenis dari sistem ini? Bisakah disebut sebagai investasi atau arisan online atau apa jenisnya, dan bagaimana resikonya jika kita bergabung dalam satu sistem keuangan ini? Kami akan menjelaskannya dalam liputan berikut ini. Himpitan ekonomi membuat sebagian besar warga berlomba-lomba menambah investasi. Bukan hanya lembaga resmi yang menjanjikan untung berlebih tak kalah dicari. Bisnis dengan sistem Mavro di Mondial Money Box atau MMM diantaranya. Di Indonesia, sistem ini dikenal dengan nama manusia membantu manusia. Bisnis ini mengandalkan anggotanya untuk saling membantu secara keuangan. Caranya, peserta mentransfer uang ke nomor rekening orang lain tanpa mengetahui siapa yang ditransfer. Yang mentransfer akan mendapatkan uangnya kembali 1 bulan kemudian, plus imbal hasil 30% dari uang yang ditransfer sebelumnya. Saat ini anggota MMM di Indonesia diklaim sudah mencapai 5 juta orang. Namun sebagaimana bisnis sistem arisan lainnya, hati-hati masih harus menjadi pijakan. Sebab dengan skema apapun, investasi memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan. Keuntungan dan risiko berbanding lurus. Itu pasti tidak mungkin, gitu. Karena tadi tidak ada konsep, artinya kecuali ada paradigma baru dalam ilmu keuangan atau finance, bahwa ada high return dengan low risk. Ya. Selama high risk high return, maka apapun yang diperjanjikan mengenai high return itu pasti di belakangnya high risk. Hati-hati, memang menjadi pijakan sebelum berinvestasi. Kenali, jangan sampai menyesal nanti. Tim Liputan Kompas TV. Skema keuangan, bisnis atau apapun itu namanya, tentu saja yang harus diperhatikan adalah keuntungan yang akan berbanding lurus dengan resiko. Untuk membahas ini, telah hadir bersama kami Ibu Firdaus Bawazir yang merupakan perintis MMM di Indonesia. Selamat malam, Bu Firdaus. Apa itu MMM? Bisnis, investasi, atau arisan online, atau apa, Bu? Selamat malam, Bu Frisya. Selamat malam, Ibu. Terima kasih sudah berminat dengan berita MMM. Justru saya ingin tahu, apa itu, Bu? Bisnis, MMM ini bukan merupakan komunitas. Jadi MMM ini bukan investasi, bukan bank, bukan arisan berantai. Jadi dia dan bukan bisnis juga ya, bukan investasi. Jadi dia hanya merupakan komunitas. Komunitas yang di dalamnya adalah orang manusia-manusia berhati mulia yang ingin memberikan bantuan dan menerima bantuan. Nah, komunitas, Bu, banyak yang tergiur karena apabila kita, apa disebutnya, menyetorkan sejumlah uang, lalu ada 30% keuntungan atau reward yang didapat oleh si nasabah. Dari mana datangnya kalau itu bukan investasi, kalau itu bukan bisnis? Jadi begini, kalau investasi, orang menginvestkan uangnya. Kalau bisnis, orang membelanjakan uangnya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan ada satu barang yang dibeli dan dijual lagi mendapat keuntungan. Tapi di MMM ini mutlak adalah komunitas. Yang di sana membernya itu atau partisipannya, kita menggunakan nama partisipan, dia hanya menuliskan saja, saya bersedia membantu sekian, itu saja. Saya bersedia membantu 1 juta misalnya, minimal 100.000. Jadi misalnya membantu 1 juta atau 10 juta itu tergantung ke kekuatan orang itu. Lalu 30% yang didapatkan itu, nah, dari mana datangnya? Dari kebersamaan komunitas. Jadi kita sudah sepakat di dalam komunitas itu untuk sesiapa yang memberi bantuan hari ini, bulan depan orang lain ya yang dibantu, bulan depan orang lain yang membantu dengan mendapatkan reward 30%. Artinya ini komunitas ini hanya dalam media sosial saja, lewat internet saja. Apabila menggunakan media sosial saja, lewat media sosial saja, lalu bagaimana jaminan keamanan bagi para partisipan? Karena artinya tidak ada
media bisnisnya, tidak ada kantornya. Lalu bagaimana jaminan keamanan bagi sang partisipan yang berminat untuk ikut serta dalam MMM ini? Di MMM ini hanya kepercayaan, hanya bermodal kepercayaan. Resikonya sangat tinggi. Risikonya sangat tinggi. Artinya begini, risiko tinggi itu kita awal sudah diberitahukan bahwa bisa hilang sama sekali. Karena itu gunakan uang bebas. Uang bebas, uang yang tidak membawa risiko. Bukan uang hutang, bukan uang dari pinjam, atau uang menggadaikan sesuatu. Nggak usah. Meskipun itu uang bebas, Bu, tapi kan juga tidak, tentu saja hampir semua orang tidak dengan mudahnya memberikan uang yang meskipun bebas dimiliki oleh seseorang. Lalu bagaimana MMM ini bisa menarik begitu banyak orang dan mengapa orang bisa percaya dengan resiko yang begitu tingginya? Jadi risiko itu datangnya tidak selalu ya Mbak ya. Jadi dari tahun 94 Sergi Mafrodi sudah menciptakan MMM ini dan sampai 21 tahun MMM masih berjalan, bahkan makin berkembang di seluruh dunia. Sekarang ada 173 negara yang sudah menggunakan MMM ini. Nah, segitu banyaknya, lalu kenapa bisa percaya? Dengan resiko tadi yang tinggi itu. Itulah kehebatan MMM mungkin ya, kalau saya beritahukan. Masalahnya begini, di dalam MMM itu isinya hanya membantu dan minta bantuan. Dalam 30 hari, 14 hari. Jadi 14 hari setelah kita memberikan bantuan, nanti ada perintah. Jadi mula-mula yang akan kita bantukan itu kita nggak tahu siapa yang akan kita perbantukan. Baik, kita tahan sampai di situ. Ya. Dan bukan hanya kita berdua, Bu Firdaus dan juga pemirsa di rumah, karena sudah ada juga teman-teman di Google Hangout Kompasianer yang bergabung di Kompasianer TV malam ini. Ada 4 Kompasianer yang bergabung. Ada Pak Hairan dari Surabaya yang merupakan dosen, ada Alan Budiman dari Mandura yang merupakan analis, ada Rohman dari Jakarta dan Vita dari Jakarta. Gimana nih Kompasianer, semuanya percayakah dengan adanya satu sistem ini, satu sistem keuangan? Pak Alan? Ya. Pak Alan Budiman dari Madura. Ya, saya nggak bisa percaya sebab 30% itu terlalu besar ya. Jadi sebaiknya komunitas ini segera ditutup oleh pemerintah. Pak Alan, mohon maaf, boleh lebih keras lagi suaranya? Kami kurang jelas mendengar di sini. Ya, kalau komunitas ini tetap bertahan, semakin Lebih keras lagi suaranya? Kami kurang jelas mendengar di sini. ya kalau komunitas ini tetap bertahan, semakin lama maka semakin membuat dampak buruk bagi masyarakat. Oke. Soalnya tidak masuk akal Mbak, 30% itu kalau orang bisa berikan 30%, nggak ada orang miskin gitu. Oke. Kalau Pak Alan, Bu Firdaus, Pak Alan di Madura tidak percaya karena 30% ini dari mana datangnya? Saya menjawab. Silakan. Oke. Pak Alan mungkin tidak percaya karena Pak Alan belum pernah mengikuti di dalam sistem ini. Jadi kalau orang Kan bukan nggak mengikuti Mbak Bu Firdaus, Ibu Firdaus di sini. Ibu Firdaus. Iya. Banyak teman-teman saya yang sebelumnya sudah ikut MMM, Iya. tapi restart pada bulan Agustus 2014, ya kan? Oke. Habis itu sekarang MMM malah mempromosikan secara masif di media untuk menjaring korban-korban selanjutnya untuk mengganti uang-uang para leader yang mungkin sudah terpakai sebelum restart. Pak Alan bisa ceritakan? Anda bayangkan, kenapa? Pak Alan bisa ceritakan seperti apa pengalaman dari rekan Anda tadi yang pernah ikut MMM? Oh iya, ada. Teman-teman saya banyak saya juga ada, di teman-teman kuliah juga ada. Banyak orang yang sudah posisi dengan ini pada Agustus 2014. Ingat ya, 2 Agustus 2014, saya sudah menuliskan MMM ini 2014 kalau nggak salah. Dan Agustus 2015 sudah restart. Sekarang, kenapa media yang dulu memberitakan MMM itu penipuan atau scam, malah mengekspos atau mengiklankan MMM ini? Gitu loh. Bayangkan, 30% tidak ada yang mengelola, tapi siapa yang mengiklankan promosi-promosi di Jawa Post dan
stasiun TV lainnya itu. Kalau memang tidak ada yang mengelola, kan pasti ada yang mengelola. Admin website pun pasti ada yang mengelola. Ya. Baik, Pak Alan sudah dapat poinnya. Dan selain Pak Alan Budiman di Madura, juga ada kompasioner lainnya, Vita di Jakarta, yang punya pengalaman serupa. Tapi tahan dulu, seperti apa ceritanya nanti di Kompasiana TV. Usai jeda kami kembali. Kompasiana TV masih membahas terkait Mafrodi mendial money box atau MMM yang tengah marak di kalangan masyarakat. Kalau tadi Mas Akbar dikatakan bahwa tidak ada payung hukum, tidak ada regulasi, lalu bagaimana masyarakat harus bersikap? Ya, itulah sebabnya kenapa sosialisasi dibutuhkan ya, untuk mengidentifikasi mana yang disebut dengan skema, mana yang disebut dengan investasi, mana yang disebut dengan bisnis gitu. Jadi benar sekali dikatakan bahwa tadi ini ini kalau bisa diumpamakan kayak hantu ya. Jadi nggak ada regulasinya, OJK tidak bisa masuk karena ini bukan lembaga keuangan. Ya, kemudian dia hanya bisa dilaporkan ke polisi kalau memang ada yang merasa dirugikan. Cuma pertanyaan berikutnya adalah dirugikannya karena apa? Kan itu pertanyaannya kan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini mentransfer dengan sukarela. Makanya mirip seperti yang saya katakan arisan berantai di zaman akhir tahun 90-an. Kan ada perjanjian di awal tadi, menanggung segala resiko. Betul, kalau zaman dulu kan kita datang ke ATM biasanya nih, terus ada transfer ke 5 rekening, tambahin 10.000, misalnya gitu, 100.000, 100.000, 10.000, kan jelas. Nah, arisan itu kan dia hanya akan berhenti pada saat tidak ada orang yang mentransfer. Nah, kalau ini kan dibuat demikian canggih, ada sistem komputerisasi di mana itu akan selalu mengisi. Dan apalagi kemudian ada komitmen dari tadi yang disebut oleh Ibu adalah komunitasnya bahwa mereka akan mengisi ulang. Jadi selama tidak ada orang yang kehilangan uang dan melaporkan ke polisi, selama itu pula tidak bisa masuk regulasi manapun gitu loh. Ya, masyarakat banyak yang tertarik ya Mas? Ya inilah yang saya bilang fenomena kayak melaporkan ke polisi, selama itu pula tidak bisa masuk regulasi manapun gitu loh. Ya, masyarakat banyak yang tertarik ya Mas? Ya inilah yang saya bilang fenomena kayak mendadak ya. Jadi semua orang siapa yang tidak tergiur dengan menghasilkan 30% ungkang-ungkang kaki nggak ngapa-ngapain ya, transfer 14 hari kemudian tiba-tiba dapat 30% lagi gitu ya. Nah, itu yang 15% Pak. Oh, 15% ya. Nah, 15% 30% per bulan ya. Per bulan. Nah, seperti itu. Jadi kan 360%. Dan saya pelaku bisnis, saya punya bisnis properti, saya punya bisnis restoran. Tidak ada return hasil investasi yang menghasilkan 30% per bulan. Sebegitu besar, sebegitu cepatnya. Iya, betul. Hingga saat ini ada berapa Ibu yang sudah bergabung di MMM di Indonesia? 5 juta. Sampai 2015 sejak tahun? Sejak tahun 2012. Dalam waktu 3 tahun 5 juta? Iya. Pernah tadi ada keluhan-keluhan tadi seperti rekan kita Vita, ada Pak Alan. Ada keluhan. Dan kita melihat bagaimana pengeluhnya begitu. Jadi begini ya. Mereka itu kita sudah memberitahukan bahwa ini tidak ada dan tidak boleh uang pinjam atau menjual dan sebagainya. Tapi mereka kalau sudah mendapatkan keuntungan, mereka sudah berpikir lain, ingin menambah. Dan mereka mentafsirkan ini adalah invest. Aku mau invest lebih dari sekian dapat sekian. Sebetulnya itu adalah individu, Mbak. Bukan dari MMM ini sendiri. Bicara soal dari individu, Vita, ibu Anda tadi yang ikut MMM ini dari awal apakah sudah tahu persis apa resikonya, lalu bagaimana rule-nya atau aturan ikut MMM ini? Jadi kalau MMM yang mama saya ikuti itu memang ada seperti manajernya. Waktu itu Mas Firdaus, saya ingat, Mas Fuad waktu itu namanya, itu dia yang merekrut rekan-rekan kerja mama saya. Lalu, nah ini dia yang membingungkan, kalau memang ini komunitas, banyak banget web atau situs mengatasnamakan MMM. Itu udah jelas membingungkan pertama. Terus yang kedua, nomor telepon yang ada, setiap ditelepon yang manapun suka tidak bisa aktif. Gitu, jelas membingungkan pertama. Terus yang kedua, nomor telepon yang ada, setiap ditelepon yang manapun suka tidak bisa aktif. Gitu. Jadi memang nggak jelas ini si MMM ini mau kayak gimana. Tadi kalau Bu Firdaus bilang jangan uang bebas, sekarang Bu nyari uang itu kerja Bu. Mau dapat uang bebas dari mana? Untuk komplainnya selama ini Vita belum bisa menghubungi siapa-siapa. Iya, udah nggak bisa, hilang aja seperti uang hilang aja, nggak tahu mau komplain kemana.
Saya mau lapor polisi pun nggak tahu harus kemana karena webnya juga udah hilang. Oke. Webnya sudah hilang, alamat kontak yang diberikan di awal sudah tidak ada. Tidak Apa yang harus ada, dilakukan? tidak ada web yang hilang. Tidak ada web yang hilang. Kalau tidak bisa Dan dikontak, sekarang seperti lapor apa? aja ke saya dan akan saya beritahukan jalannya. Karena sekarang sedang pengembalian mafro lama. Jadi sekarang Mbak siapa? Vita. Mbak Vita, silakan menghubungi saya untuk saya kasih jalan bagaimana mafro lama itu sedikit demi sedikit bisa dikembalikan. Oke, baik. Dan di Terima kasih. studio Kompasiana TV juga sudah ada salah seorang partisipan dari MMM, Mas Ces. Ya. Sejak tahun berapa ikut? Saya bergabung MMM dari 2013, tapi mulai aktifnya sekitar bulan Februari 2014. Keuntungan yang didapat apa? Ya seperti semuanya juga tahu, kalau kita ikut di MMM, komunitas manusia membantu manusia, kita dapat reward 30% per bulan. Pernah ada kesulitan? Pernah ada keluhan? Ya selama ini semuanya juga tahu kalau waktu bulan Mulai Juni. Ya, Mulai Juni. ada Juli mulai. ada sedikit kendala dan Agustus tepatnya 1 September, September Oktober. jadi restart. Artinya uang itu dibekukan karena tidak bisa membayarkan mafro para partisipan. Oke, tadi restart hampir sama dengan masalahnya Mbak Vita di Iya, Banten betul. tadi. Iya. Lalu setelah restart apa yang bisa dilakukan? Setelah restart itu ada yang namanya di MMM ada algoritma, sistem algoritma. Jadi algoritma itu mengatur gimana cara partisipan bisa mendapatkan mafro lama yang beku ini. Oke. Dengan cara yaitu melakukan memasukkan uang baru, PH baru, provider help membantu. Lalu kita dapat 30% dari mafro baru itu dan 30% lagi mafro lama akan ditarik lagi. Jadi dapatnya 60%. Untuk menghubungi Mafro lama seperti apa? Kalau tadi Mbak Kita Vita melakukan kesulitan? PH baru. PH baru saja. Kita nggak ada menghubungi siapa, kita dapat akun back office, kita langsung mengerjakan sendiri, melakukan bantuan sendiri dan mengirimkan bantuan ini langsung ke partisipan yang minta bantuan tanpa kita store uang ke MMM. Oke. Dari Kompasiana ada yang ingin berpendapat atau bertanya? Mas Alan dari Madura? Ya, saya ingin tanyakan tiga hal. Satu, siapa yang membuat website? Tolong dijawab. Kedua, siapa yang mengiklankan MMM ini di media? Ketiga, siapa yang pertama kali merintis MMM? Ada tiga pertanyaan yang harus dijawab. Oke, terima kasih Mas Alan. Siapa yang membuat websitenya? Website itu ada dua macam. Ada yang satu langsung dari Rusia dan ada lagi website yang sudah dibuat di Indonesia. Kalau di Indonesia, adminnya kami siapa? kami dari para administratif begitu yang membuat dan kami memasukkan setiap kali ada arahan dari Rusia kami dapat email dan kami muat di Kalau di Indonesia menggerakkannya tadi siapa? Pertanyaan dari Mas Alan. yang menggerakkan kami ada yang ditunjuk. Oke. Mas Alan, Jadi kami ini adalah leader-leader ya. Jadi leader-leader ini diberi kepercayaan untuk menjalankan MMM berarti ini. Ibu sendiri yang Ya menjalankan termasuk ini? saya, termasuk Bang Cis, Kita ada termasuk call center, jadi Jadi semua ada ada kontak call numbernya juga ada di situ. Jadi Jelas kalau kami kita ada. kendala apa, kita bisa menghubungi langsung. Nah kalau kendala itu bisa kami atasi. Kalau yang berhubungan dengan sistem kita langsung ke Ke Rusia. Oke. Begitu. Mas Alan? Tanya siapa yang mengiklankan di media? Yang mengiklankan di media, kami dari Dan dari partisipan. mana uang itu? Iya, kami siap untuk mengiklankan. Karena apa? Kami ingin MMM bangkit kembali. Jadi uang itu Berarti Ibu Firdaus yang mengiklankan di media dengan uang itu. Oke. Baik. Ini kalau Mas tanyanya bagaimana, itu nggak bisa dijelaskan begini karena kami dalam komunitas itu ada perundang-undangan. Oke, Mas Alan dari Mungkin Bu bisa Firdaus. sedikit saya tambahin ya. Baik, Yang Mas Cis, ketiga, sebentar. sebentar. Yang Kita luruskan ketiga, dulu, berarti ini yang perintisnya tadi. baik, tanya. yang menjalankannya adalah komunitas ya. Iya. Semua dari komunitas, Iya. dari leadernya adalah komunitas. Mas Alan, kita tahan dulu di situ, Mas Ces. Jadi kalau semua itu kita mempunyai kerelaan buat iklan ini. Jadi di akun kita masing-masing itu kan ada perintah transfer ke anggota. Jadi di situ di akun itu ada perintah transfer buat biaya iklan. Orang kalau kita setuju dengan itu kita akan transfer. Kalau kita nggak setuju kita nggak perlu transfer. Di sini adalah sukarela, semua keikhlasan. Oke, tadi Saya ada jelaskan keikhlasan. sedikit ya. Sebentar Ibu. Oke. Kalau tadi saat kita transfer ke satu account, Ya. nanti akan
misalnya saya ingin memberikan bantuan, lalu nantinya saya akan meminta bantuan. Itu siapa yang menunjuknya? Siapa yang bisa memberi? Siapa yang bisa mendapat? Oh, ada sistem di situ. Berdasarkan? Jadi, di situ ada yang meminta bantuan. Jadi kalau meminta bantuan ada kelompok-kelompoknya. Jadi sistem menentukan. Oh, ada sistem di situ. Berdasarkan? Di situ ada yang meminta bantuan. Jadi kalau meminta bantuan ada kelompok-kelompoknya. Jadi sistem menentukan siapa yang meminta bantuan. Jadi di situ sistem menemukan siapa mempertemukan siapa yang meminta bantuan dan siapa yang butuh bantuan. Mas Ces, dari tahun 2013 tadi sampai saat ini udah dapat keuntungan berapa? Ya seperti biasa 30% setiap bulan. Jadi total ada berapa? Bisa dikalkulasikan sampai tahun 2015 ini? Ya itu saya nggak bisa ngomongin ya gitu. Sebab berapa yang diperbantukan 30% didapatkan. Setiap bulan juga tidak sama. Dari tahun 2013 itu. Walaupun ada puluhan juta, ratusan juta? Ya ratusan juta lah. Ratusan juta sampai sekarang. Walaupun di bulan Agustus saya juga merasa juga down di situ kan. Ada uang saya sekian ratus juta ketahan di situ sekitar 400 juta. Tapi karena di sini adalah kepercayaan dan ada sistem yang cara mengembalikan uang kita yang di Mafo itu, nanti itu akan kembali. Dan sekarang sekitar hampir 100% uang saya yang ngendap di MMM itu udah kembali lagi. Oke, terakhir untuk Mas Ces dan juga Bu Firdaus, banyak masyarakat juga yang masih ragu. Untuk menjawab keraguan ini apa yang bisa disampaikan oleh Mas Ces dan Bu Firdaus? Singkat-singkat saja. Kalau saya yang penting di MMM, sebelum kita bergabung dengan MMM, kita juga harus mengetahui sistem dan ideologinya. Karena di MMM ini adalah kita membantu dengan ikhlas. Kalau kita juga tidak mempunyai keikhlasan, tidak usah bergabung dengan MMM. Dan juga di sini membantunya dengan uang bebas, tidak guna uang utang, karena ideologi MMM adalah membantu dengan ikhlas itu saja. Ikhlas tanpa dengan resiko yang besar dan juga meskipun tanpa ada regulasi yang diatur. Iya. Jadi begitu juga kami, karena kepercayaan dan saya sudah merintis dari 7 orang sampai hari ini 5 juta. Jadi saya tidak ada keraguan lagi dalam MMM, karena sampai saat ini kami memberikan yang sebenarnya. Kami tidak pernah memberikan janji-janji, kami tidak akan memberikan sesuatu yang kepastian bahwa ini adalah satu yang digaransi, dan orang itu percaya karena apa? Kami selalu mengadakan charity ke tempat-tempat yatim, ke duafa. Harus percaya meskipun tidak ada regulasi, tidak ada payung hukum, tapi resiko sudah ditanggung dari awal. Seperti itu ya. Iya. Terima kasih Bu Firdaus. Mungkin bisa saya tambahin sedikit saja. Keraguan dari orang kan nanti gimana resiko orang baru. Orang baru di sini nggak ada sistemnya orang baru atau orang lama, semuanya adalah orang baru semuanya. Karena bulan ini kita membantu, bulan berikutnya kita akan membantu lagi. Jadi orang baru, orang pertama akan menjadi orang baru lagi, begitu seterusnya. Selama adanya kepercayaan, selama itu juga MMM akan terus ada. Itu dari MMM, sekilas tentang MMM, dan setelah ini kita juga akan membahas bagaimana sebenarnya merencanakan keuangan yang baik bersama Mas Aidil Akbar, masih di Kompasiana TV. Setelah jeda kami akan kembali. Akan ada yang ikut bergabung, Mas Hairon dari Surabaya. Dengan tadi perbincangan kita dari segmen awal terkait dengan MMM ini, lalu apa yang bisa dipetik untuk merencanakan keuangan? Apa saja yang patut diperhatikan menurut Mas Hairon? Oke, nampaknya ada kendala teknis dengan salah satu Kompasianer kita, Mas Hairon. Dan di studio Kompasiana TV juga sudah bergabung bersama kami Mbak Dupla Kartini, editor harian Kontan. Selamat malam Mbak Dupla. Kalau tadi lihat dengan temuan Anda di lapangan, tentu saja selama menjadi jurnalis, skema keuangan seperti ini justru menguntungkan atau sebaliknya? Yang jelas kan ini bukan investasi ya. Karena kalau investasi jelas ada undang-undang dan ada badan yang mengawasi. Sementara ini kan walaupun tadi tidak diakui sebagai arisan berantai atau apapun, tapi kan intinya ini seperti arisan ya. Dan mungkin bagi mereka yang masuk pada mungkin 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, bisa saja kalau terjadi restart seperti tadi, dia akan kehilangan uangnya. Resiko. Baik, masih terkendala teknis. Lalu? Halo, iya. Ya, oke, silakan. Iya, Mbak. Ya, silakan Mas Ariel.
Kembali terkendala teknis atau ada kompasianer lainnya, Mas Rohmat? Mas Rohmat Hidayatullah? Saya pikir MMM ini menurut saya masih sangat berisiko ya. Jadi karena tadi dijelaskan skemanya adalah skema piramida dan kemudian kalau dia masih sangat berisiko ya. Jadi karena tadi dijelaskan skemanya adalah skema piramida dan kemudian kalau dia bilang ideologinya adalah ideologi ikhlas membantu, lantas kemudian bertolak belakang iming-iming 30% itu. Jadi saling bertolak belakang seperti itu. Dan kemudian di sini memang saya pikir walaupun ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk investasi, tetapi perlu ada campur tangan pemerintah untuk mengatur, karena pada dasarnya tetap akan masyarakat yang dirugikan, karena masyarakat kita ini kan sangat suka diiming-imingi dengan sesuatu yang instan dan menguntungkan, padahal di balik yang menguntungkan itu resikonya sangat-sangat besar. Mungkin kalau daripada bergabung dengan MMM ini mending dibikin koperasi malah lebih bagus. Baik, Mas Rohmat, yang dapat ditangkap adalah peran pemerintah yang tentu diharapkan masyarakat. Dan untuk malam ini juga kami mengundang pihak dari Otoritas Jasa Keuangan. Rohmat, yang dapat ditangkap adalah peran pemerintah yang tentu diharapkan masyarakat. Dan untuk malam ini juga kami mengundang pihak dari Otoritas Jasa Keuangan, tapi berhalangan hadir di Kompasiana TV malam hari ini. Tadi Mas Akbar, yang dikhawatirkan masyarakat semestinya ada peran serta dari pemerintah. Bagaimana Mas Akbar menilai peran pemerintah selama ini? Ya, kalau saya bisa katakan ini sangat kurang ya. Saya juga sudah berkali-kali mencoba berkomunikasi dengan OJK, bahkan dalam hal kasus ini dari tahun lalu. Bahkan setiap kali ada yang mention saya di akun Twitter saya pasti akan forwardin ke akunnya OJK Indonesia atau Sikapi Uangmu, dan tidak ada respon dari mereka karena memang balik lagi mereka hanya terbentur kepada industri yang diregulasi OJK Indonesia atau Sikapi Uangmu, dan tidak ada respon dari mereka karena memang balik lagi mereka hanya terbentur kepada industri yang diregulasi. Ada pihak-pihak lain, contoh misalnya iklan. Berarti kalau memang, dan OJK sudah mengatakan bahwa ini bukan produk investasi. Ini jelas dikatakan dari awal dan tidak bernaung di bawah OJK. Ada pihak-pihak lain, contoh misalnya iklan. Berarti kalau memang, dan OJK sudah mengatakan bahwa ini bukan produk investasi. Ini jelas dikatakan dari awal dan tidak bernaung di bawah OJK. Nanti iklan tadi. Jadi sosialisasi harus terus dijalankan bahwa ini adalah skema investasi, dan tadi hebatnya mereka adalah mereka dari awal ngasih tahu bahwa ini bagaimana iklan tadi. Jadi sosialisasi harus terus dijalankan bahwa ini adalah skema investasi, dan tadi hebatnya mereka adalah mereka dari awal ngasih tahu bahwa ini beresiko loh, bahwa ini nggak ada jaminan loh. Tapi balik lagi orang Indonesia memang suka sekali dibohongi. Resiko ditanggung partisipan. Tapi dengan iming-iming 30% tadi orang kehilangan resiko loh, bahwa ini nggak ada jaminan loh. Tapi balik lagi orang Indonesia memang suka sekali dibohongi. Resiko ditanggung partisipan. Tapi dengan iming-iming 30% tadi orang kehilangan apa? Ada komitmen dari para komunitas yang sebelumnya bahwa mereka dihimbau untuk selalu terus mentransfer balik gitu ya. Sehingga artinya apa? Ada komitmen dari para komunitas yang sebelumnya bahwa mereka dihimbau untuk selalu terus mentransfer balik gitu ya. Sehingga untuk nantinya. Betul. Mbak Dupla, selama ini sudahkah ada konfirmasi dari pihak OJK atau tanggapan bagaimana sebenarnya untuk menyikapi skema investasi semacam ini? Kalau dari OJK, karena mereka memang ini bukan lembaga jasa keuangan, sehingga tidak berada di bawah pengawasan mereka. Lalu untuk melindungi masyarakat, apa yang bisa masyarakat pegang? Sebenarnya ini pertanyaan ke OJK ya. Iya, tapi selama ini yang Mbak